agaknya tidak terlalu penting endorse dari orang yang bernama besar. Cukup kita memperlihatkan diri kita saja kepada rakyat yang memilih. Sebab orang yang mendompleng dengan nama besar orang lain biasanya tidak bertahan lama. Kalau demikian, langkah yang diambil oleh Pak Ganjar dengan menghitamkan rambutnya bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari Senin, di awal minggu yang cerah ini, saya senang sekali dapat kita bertemu kembali pemirsa yang berbahagia. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa bersama keluarga tercinta selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Rentetan dari kegiatan temu relawan yang diadakan Presiden Joko Widodo di Gelora Bung Karno hari Sabtu, yang diberinya nama Nusantara Bersatu, sampai saat ini masih saja memberikan catatan-catatan yang menarik untuk dibicarakan. Berbagai tanggapan datang dari kiri kanan, dari muka dan belakang. Yang memberikan tanggapan malah langsung jantung dari organisasi PDIP, sekjennya Hasto Kristianto. Pada intinya dia mengatakan tidak sependapat dengan Presiden Jokowi yang mengatakan ciri-ciri orang yang mikirkan rakyat itu ada yang berambut putih. Di samping itu juga kita melihat reaksi dari Ganjar Pranowo yang banyak disebut-sebut bahwa endorse dari Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Gelora Bung Karno kemarin itu adalah mengarah kepada Ganjar yang berambut putih. Tiba-tiba hari ini muncul di media sosial penampilan Ganjar Pranowo dengan rambut yang hitam legam, dengan wajah yang celing. Banyak sekali tentunya publik yang bertanya, kenapa kok endorse dari Presiden Jokowi yang begitu mengarah kepada Ganjar Pranowo yang dikatakannya berambut putih, kok tiba-tiba rambutnya dihitamkan? Dan juga banyak sekali komentar-komentar lain terhadap pelaksanaan temu relawan Jokowi kemarin itu. Bahkan ada juga yang memberikan pernyataan bahwa yang tepat, pada intinya mengatakan bahwa yang tepat untuk menjadi pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah yang pelongo-pelongo. Mari kita bacakan beritanya, nanti kita perbincangkan. Kita mulai dari sebuah berita yang diturunkan wartaekonomi.co.id di bawah judul "Bukan rambut putih atau wajah kerutan, Arief Poyuwono ungkap ciri yang cocok jadi presiden, yang pelongo-pelongo paling pas." Berita ini hari Senin 28 November 2022 pukul 04.00 WIB dini hari tadi. Warta Ekonomi Jakarta menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi soal ciri pemimpin yang memikirkan rakyat adalah punya rambut putih dan wajah berkerut. Politikus Gerindra Arief
Poyono menyebut sosok paling pas jadi presiden adalah yang kriterianya plonga-plongo. Menurut Arif, pemimpin itu baik yang plonga-plongo karena selalu melongo melihat keadaan negara yang belum baik atau nasib rakyat belum sejahtera walaupun sudah bekerja dengan benar dan bersih dari korupsi. Pemimpin pelongo-pelongo itu yang paling pas jadi presiden karena langkah dan geraknya enggak mudah dibaca oleh anak buahnya, ujar Arif. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu itu juga berpendapat pemimpin pelongo-pelongo biasanya orang yang lebih mendengarkan rakyat ketimbang yang berambut putih. Dia pun punya pendapat lain tentang pemimpin yang wajahnya dipenuhi kerutan. Pemimpin berkerut itu biasanya banyak kepura-puraan, ujar ex-Waketum Gerindra itu. Presiden Jokowi mengajak sukarelawannya memilih pemimpin yang memiliki kerutan pada wajah dan berambut putih di Pilpres 2024. Hal itu Jokowi sampaikan saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi nasional Nusantara Bersatu yang digelar gabungan sukarelawan Jokowi di GPK. Ex-wali kota Surakarta itu menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat bisa kelihatan dari penampilan atau perawakan wajahnya. Kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, tutur Jokowi. Kita baca lagi sebuah berita yang diturunkan CNN Indonesia di bawah judul Hasto PDIP tak sepakat asumsi Jokowi soal pemimpin berambut putih. Berita ini hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 17.15 WIB. Jakarta, CNN Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak sepakat dengan anggapan Presiden Joko Widodo soal pemimpin yang merakyat berambut putih. Menurut Hasto, pemimpin tak ditentukan oleh warna rambut. Pemimpin itu tidak ditentukan oleh warna rambut sebab warna rambut sama belum tentu hati dan pikiran sama. Apa yang disampaikan Pak Jokowi hanya gimmick politik, kata Hasto dalam keterangannya Minggu 27 November. Menurut Hasto, pemimpin yang baik lahir dari didikan partai, memahami persoalan rakyat dan memperjuangkan lewat kebijakan. Hasto mengatakan pemimpin yang besar lewat kaderisasi partai akan memiliki kepekaan untuk menjawab panggilan sejarah serta membuat sejarah bagi masa depan. Pemimpin yang demikian dipersiapkan secara sistemik dengan kesadaran ideologi Pancasila yang kuat dan mendarah daging. Di dalam pemimpin seperti itu memiliki energi perjuangan yang tidak pernah padam bagi dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Hasto. Ini sebuah berita yang menarik lagi sekaitan dengan ini. Berita ini diturunkan Detik Bali di bawah judul Penampilan rambut hitam Ganjar usai heboh pemimpin rambut putih. Berita ini hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 15.10 WIB. Bali. Ganjar Pranowo belakangan menjadi perhatian publik. Usai heboh ucapan Presiden Joko Widodo Jokowi soal pemimpin berambut putih, Ganjar justru memamerkan penampilan barunya dengan rambut berwarna hitam. Padahal selama ini Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP itu identik dengan rambut putihnya. Lantas bagaimana komentar pengamat soal komunikasi politik Ganjar Pranowo yang berambut hitam itu? Dilansir dari Detik News, penampilan baru dengan rambut hitam itu diunggah Ganjar di media sosialnya. Dalam caption atau keterangan fotonya, Ganjar menyebut cukur dan meminta tips merawat rambut serta wajah. Cukur, kamu punya tips merawat wajah dan rambut, tulis Ganjar Pranowo sebagaimana dilihat dalam postingan tersebut.
pada Minggu 27/11/2022. Namun demikian, Ganjar menampik bahwa unggahan itu berkaitan dengan ucapan Jokowi soal pemimpin rambut putih. Enggaklah, ujar Ganjar singkat saat dihubungi Minggu 27/11/2022. Ganjar juga enggan bicara banyak saat ditanya alasan mengunggah foto penampilan rambutnya yang kini hitam itu. Menurutnya, tak ada alasan tertentu di balik unggahan terbarunya itu. Ya, tidak apa-apa, ujarnya. Jadi sahabat-sahabat tentu setelah mendengar berita ini, ada mungkin yang ketawa, ada mungkin yang tersenyum, ada mungkin yang miris, ada mungkin yang prihatin. Namun sahabat BN, beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai hikmah, sebagai pelajaran, sebagai cermin perbandingan dari kejadian ini, antara lain pertama, tidak sebaiknya kita mendompleng ke nama besar seseorang kalau kita ingin besar. Untuk menjadi seorang pemenang di dalam kontestasi politik, untuk jadi seorang pemimpin, agaknya tidak terlalu penting endorse dari orang yang bernama besar. Tidak perlu. Cukup kita memperlihatkan diri kita saja kepada rakyat yang memilih. Itu mungkin. Sebab orang yang mendompleng dengan nama besar orang lain biasanya tidak bertahan lama. Banyak anak-anak orang hebat setelah orang tuanya meninggal, dia tak karu-karuan. Ada orang-orang dekat dari orang-orang tertentu yang namanya besar, setelah orang itu tiada, setelah karirnya redup, karir yang mendompleng tadi juga ikut redup. Karena itu, sebaiknya kalau kita ingin sukses, sukseslah dengan usaha kita sendiri. Tanpa sukses hanya mendompleng dengan nama besar orang lain. Sama seperti seorang pengusaha. Kalau seorang pengusaha untuk bisa usahanya sukses, ambil KTBLC dari pejabat ini, pejabat itu, ya, yang merasa dekat dengannya, tak lama itu usahanya akan hancur itu. Tidak akan bertahan lama. Yang akan bertahan lama usahanya adalah kalau usahanya itu dijalaninya dari bawah lambat-lambat dengan kerja keras, dengan kerja ulet sampai ke atas. Begitu juga orang yang berkarir di dunia politik ataupun di dunia birokrasi. Kalau yang suka dompleng-dompleng nama orang itu biasanya tidak mulus. Mendompleng kita dengan seorang presiden. Nanti kalau presiden itu telah berakhir masa jabatannya, kita akan tinggal kenangan. Mendompleng dengan nama seorang gubernur. Kalau gubernur itu nanti telah habis masa jabatannya, kita tidak jadi apa-apa lagi. Tapi kalau kita berusaha keras dengan kualitas diri kita sendiri, biasanya itu yang jadi. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Asto tadi, Sekjen PDIP, pemimpin yang lahir dari kaderisasi, yang dikader oleh partainya dengan sebaik-baiknya, menuruti pengkaderan yang ada di partainya, biasanya itu yang jadi. Tapi kalau kadernya hanya dompleng-dompleng orang, biasanya tidak jadi. Kalau demikian, langkah yang diambil oleh Pak Ganjar dengan menghitamkan rambutnya bagus juga. Berarti andaikan Pak Ganjar melakukan perubahan warna rambutnya ini karena tidak ingin dikatakan bahwa dia putih rambutnya karena mikirkan rakyat, bagus. Sebab mungkin juga Pak Ganjar menyadari bahwa rambutnya putih itu bukan semata karena mikir rakyat. Banyak mungkin yang menyebabkan rambutnya putih. Walaupun Pak Ganjar mengatakan perubahan rambutnya ini tidak ada karena pidato Pak Jokowi. Dan mungkin mulai hari ini
tokoh-tokoh yang selama ini merasa senang kalau di-endorse oleh Pak Jokowi, sekarang mungkin banyak sedikitnya berubah. Tidak lagi perlu endorse itu. Sebab Anies yang tidak dapat endorse selama ini, namanya makin naik, rakyat makin mencintai dia. Dia tidak di-endorse oleh Pak Jokowi. Malah ada informasi yang mengatakan karena Anies hadir di kongres kami di Palu, Pak Jokowi membatalkan hadir di sana. Dan besar kemungkinan kalau seperti ini, orang yang di-endorse Pak Jokowi tidak akan disenangi rakyat. Orang yang dibenci Pak Jokowi, itulah yang akan didukung rakyat. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.